Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya ketika tubuhmu terbujur diam saat tanah menutup wajahmu dan semua yang kamu cintai pergi meninggalkanmu? Tidak ada lagi yang bisa kau bawa kecuali satu hal, amalmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal ini, tempat kita belajar merenungi makna hidup, bukan untuk menakuti kematian, tapi agar kita siap menghadapinya dengan hati yang tenang. Sebelum kita lanjutkan kisah ini sampai akhir, klik subscribe karena setiap pekan kita akan membagikan video renungan Islami yang bisa jadi pengingat lembut untuk hati yang mulai lelah mengejar dunia. Awal perjalanan hidup ini adalah perjalanan singkat menuju keabadian. Setiap napas yang kita hembuskan adalah langkah kecil menuju akhir yang pasti. Kita sering sibuk dengan dunia, mengejar jabatan, mencari harta, memuaskan ego, sampai lupa bahwa setiap pagi yang kita buka mata, sebenarnya kita sedang menunda pertemuan dengan kematian. Kematian bukanlah hal yang jauh. Ia tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit, dan tidak menunggu kita siap. Bayangkan, satu hari nanti, tubuh ini akan diam. Suara yang dulu kita dengar hilang. Langkah yang dulu kita banggakan berhenti. Keluarga menangis, teman-teman mengantar, tapi tak satu pun yang bisa menemani di liang itu. Hanya amal yang kita bawa, hanya iman yang menuntun. Dan di sanalah awal perjalanan menuju kehidupan sebenarnya dimulai. Kematian bukan musuh. Ia hanya gerbang menuju rumah abadi. Tapi, sayangnya, banyak di antara kita yang mempersiapkan segalanya untuk hidup di dunia, namun lupa menyiapkan bekal untuk hidup setelah dunia. Kita menabung untuk masa depan, tapi jarang menabung doa untuk akhirat. Kita takut kehilangan pekerjaan, tapi tak takut kehilangan iman. Hidup bukan tentang berapa lama kita di dunia, tapi tentang bagaimana kita mengisinya. Apakah kita meninggalkan kebaikan atau hanya jejak dosa yang akan ditanggung selamanya? Setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap hari adalah hadiah untuk bertobat. Tapi waktu tidak pernah menunggu. Dan ketika waktunya tiba, semua gelar, semua pujian, semua kenikmatan dunia akan hilang tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan sederhana. Apakah kita siap? Karena kematian bukan akhir cerita. Ia hanyalah pintu menuju awal perjalanan, menuju keabadian. 3. Pertanyaan di alam kubur. Setelah tanah menutup tubuh, setelah langkah terakhir para pengantar pergi, maka sunyilah dunia ini bagi kita. Tak ada cahaya lampu, tak ada suara manusia, hanya keheningan yang membungkus jiwa. Lalu dua malaikat datang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menanyakan kebenaran yang dulu sering kita abaikan. 3 pertanyaan, sederhana, tapi menentukan akhir perjalanan kita. Siapa Allahmu? Pertanyaan yang terdengar ringan, tapi di sana tidak ada hafalan, tidak ada jawaban yang bisa dipalsukan. Hanya hati yang benar-benar mengenal Allah yang mampu menjawab dengan tenang. Bagi yang sepanjang hidupnya lalai, lidah akan keluh. Bagi yang hidupnya penuh maksiat, hati akan bergetar, tapi tak mampu bicara. Pertanyaan kedua, apa agamamu? Jawaban itu tidak sekadar kata Islam, karena bukan hanya yang mengaku Muslim yang akan selamat, melainkan mereka yang benar-benar hidup dengan nilai Islam itu sendiri. Yang salat bukan sekadar rutinitas, tapi pertemuan dengan Rabb. Yang jujur, meski tak ada yang melihat. Yang sabar, walau dunia menghimpit. Dan pertanyaan terakhir, siapa nabimu? Mudah diucap, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah kita benar-benar mengikuti ajarannya? Apakah kita menjaga lisan seperti yang beliau ajarkan? Apakah kita menebar kasih, bukan kebencian? Banyak yang mengaku mencintainya, tapi jarang yang meneladani akhlaknya. 3 pertanyaan itu tak butuh kecerdasan, tak butuh gelar. Yang menjawab adalah iman yang kita rawat, bukan otak yang kita banggakan. Dan siapa yang gagal akan tersesat di alam barzakh
menyesal dalam kesendirian, menanti hari kebangkitan. Namun, bagi yang berhasil, kuburnya akan terang benderang, luas seperti taman surga, penuh kedamaian yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Jadi, sebelum 3 pertanyaan itu datang, jawablah sekarang. Bukan dengan kata, tapi dengan amal. Karena ketika malaikat bertanya nanti, bukan suaramu yang akan menjawab, tapi bagaimana kamu hidup di dunia ini. Kubur bukan akhir. Ketika tanah menutup tubuhmu, semua suara dunia terhenti. Yang dulu memanggilmu ayah, ibu, sahabat, perlahan diam. Hanya detak waktu yang tetap berjalan, tapi tak lagi untukmu. Di bawah sana, sepi bukan sekadar sunyi, tapi kesadaran bahwa hidup yang kamu kejar sudah selesai. Dan saat itulah kamu mulai mengerti, kematian bukan akhir cerita, tapi awal kehidupan yang sebenarnya. Di alam kubur, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Ada yang merasa hanya sebentar, ada yang menunggu seakan ribuan tahun. Yang menentukan bukan jam atau hari, tapi bagaimana kita hidup sebelum masuk ke sana. Bagi yang beriman, kubur menjadi tempat istirahat. Namun bagi yang berdosa, kubur menjadi tempat penyesalan tanpa akhir. Banyak orang takut mati, tapi lebih sedikit yang takut hidup tanpa makna. Padahal mati itu pasti, hanya caranya yang berbeda. Sebagian pergi dengan tenang, tersenyum karena iman menuntun mereka. Sebagian lagi gelisah karena masih terikat pada dunia yang tidak bisa mereka bawa. Hidup yang dihabiskan tanpa arah akhirnya menjadi beban saat ruh mulai meninggalkan tubuh. Bayangkan saat malaikat berkata, "Bangun, wahai hamba Allah." Tubuhmu tak lagi berat, tapi hatimu penuh tanya, "Kemana ini?" Di depanmu terbentang alam yang tak pernah kamu bayangkan. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Tidak ada kesempatan kedua. Yang kamu tanam di dunia kini tumbuh jadi kenyataan. Kubur bukan tempat berakhir, melainkan tempat menunggu. Menunggu kebangkitan, menunggu keputusan. Dan bagi yang beriman, setiap hembusan doa dari anak saleh, setiap sedekah yang masih bermanfaat, menjadi cahaya yang menenangkan kegelapan. Namun, bagi yang lalai, setiap amal buruk menjadi beban, setiap dosa kecil terasa berat, dan setiap penyesalan tak lagi punya arti. Jadi, jangan takut mati. Takutlah hidup tanpa arah, tanpa tujuan, karena setiap detik di dunia adalah peluang untuk mempersiapkan kehidupan setelah kubur. Hidup bukan untuk berlama-lama di bumi, tapi untuk menyiapkan tempat terbaik di akhirat, taman surga atau lubang neraka. Di alam kubur, setiap manusia akan melihat tempat kembalinya. Ada yang dibukakan pintu menuju taman surga, cahaya lembut, harum, dan suara lembut memanggil dengan kedamaian. Ada juga yang dibukakan pintu menuju lubang neraka, panas, gelap, dan menyesakan, hingga tak ada lagi kata selain penyesalan. Semua itu bukan karena takdir semata, tapi hasil dari apa yang kita pilih di dunia. Bagi yang beriman, kubur menjadi taman dari taman-taman surga. Tanah yang lembut seakan jadi kasur, udara yang segar mengalir dari arah surga. Mereka mendengar kabar gembira. Tidurlah dengan tenang, seperti pengantin yang menanti kekasihnya. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, hanya kedamaian yang sulit dijelaskan. Namun bagi mereka yang lalai, kubur menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Setiap sisi menekan, setiap detik terasa seperti siksaan. Panasnya bukan dari api, tapi dari penyesalan yang tak ada ujungnya. Mereka ingin kembali ke dunia, ingin memperbaiki diri, tapi semuanya sudah terlambat. Waktu sudah habis. Kadang kita pikir dosa kecil tak berarti, tapi dosa yang diulang tanpa taubat tumbuh jadi racun bagi jiwa. Dan amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa jadi penyelamat di alam barzakh. Allah tidak melihat besar kecilnya perbuatan, tapi keikhlasan di baliknya. Maka, jangan remehkan satu kebaikan, karena mungkin itu yang menumbuhkan taman di kuburmu nanti.
Kematian memang adil. Ia tidak menilai siapa yang terkenal, tapi siapa yang tulus. Tidak memandang siapa yang kaya, tapi siapa yang taat. Kubur adalah cermin yang jujur, tempat di mana kepura-puraan dunia tak lagi berarti. Semua topeng jatuh, semua niat terbuka, dan yang tersisa hanyalah kebenaran. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah kubur kita akan jadi taman yang indah atau lubang yang gelap dan panas? Jawabannya tidak ada di langit, tidak di takdir, tapi di setiap pilihan yang kita buat hari ini. Karena setiap amal baik adalah bunga di taman kubur, dan setiap dosa yang dibiarkan adalah bara di lubangnya. Surga dan neraka tidak dimulai nanti, tapi sudah tumbuh dari amal yang kita lakukan hari ini. Siapkan jawabanmu. Setiap hari kita menjawab banyak hal. Pertanyaan dari atasan, dari teman, dari keluarga. Tapi ada 3 pertanyaan yang menunggu kita nanti dan tidak bisa dijawab dengan hafalan. Karena di sana yang berbicara bukan lidah, melainkan amal. Pertanyaan yang tidak akan bisa ditipu dengan kata, karena Allah tahu apa yang ada di hati. Banyak yang menunda taubat seolah hidup ini panjang. Kita berkata, nanti saja, setelah sukses, setelah tua, setelah puas. Padahal kematian tidak pernah kenal jadwal. Ia datang di tengah tawa, di saat sibuk, bahkan di waktu kita merasa sehat. Dan ketika datang, semua kata nanti berubah jadi andai. Allah memberi kita kesempatan setiap hari. Dengan napas yang masih keluar, mata yang masih terbuka, hati yang masih bisa merasa. Itu bukan hal biasa, itu peringatan lembut dari Allah bahwa masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Tapi waktu itu tidak akan selamanya. Yang hidup hari ini bisa jadi namanya dibacakan besok di mimbar kematian. Jadi, siapkan jawabanmu. Jawaban yang tidak diucapkan dengan lidah, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Siapkan dengan syarat yang benar, dengan sabar saat diuji, dengan ikhlas meski tak dilihat manusia. Karena nanti, amal kecil dengan niat besar bisa menjadi penyelamatmu. Jangan takut mati, takutlah mati dalam keadaan belum siap. Jangan tunda kebaikan karena malaikat tidak menunda tugasnya. Dan jangan remehkan satu sujud karena bisa jadi itu sujud terakhir yang menyelamatkanmu. Hidup bukan untuk takut akan akhir, tapi untuk siap menyambutnya dengan hati tenang. Waktu terus berjalan. Hari ini mungkin kita yang menonton, besok mungkin kita yang dikenang. Maka, sebelum semua benar-benar berakhir, jawablah panggilan Allah dengan amal, bukan hanya kata. Karena jawaban terbaik adalah hidup yang diridainya. Hidup adalah ujian, kematian adalah kebenaran, dan kubur adalah awal perjalanan menuju keabadian.